Halo semua, selamat datang di Alur Cerita Film After Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi dengan Mimin Tampan yang akan melanjutkan alur cerita film shooter yang sekarang masuk ke season 2 dan masuk episode ketiga dan keempat. Yang belum nonton episode 1 dan 2 silahkan pencet link di deskripsi ya. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semonggo. Film dibuka dengan memperlihatkan 3 bulan yang lalu di Spanyol. Di sana nampak Solotov yang sedang mencari sayuran untuk ia gunakan sebagai hidangan makan di siang itu. Saat ia memasak dengan santainya, ia melihat sebuah pantulan di cermin seseorang yang menyusup ke rumahnya. Dan dengan refleks, Solotov pun melemparkan pisau yang sedang ia pegang. Belum tahu siapa mereka, yang jelas saat Solotov berhasil membunuh mereka semua, ia langsung meninggalkan rumahnya. Scene kemudian berpindah di mana Johnson menemui Patricia dan meminta senjata kepadanya. John mengatakan jika ia akan membalaskan dendam atas kematian istrinya. Patricia menolak permohonan John dan hanya memberinya sebuah paspor, sejumlah uang, dan 1 unit mobil. Di sana Patricia hanya meminta kepada John jika jangan menemuinya dan menyebut namanya lagi. Di lain sisi, Memphis yang di kantornya sedang mengumpulkan data tentang organisasi terstruktur yang bernama Bulan Sabit Emas. Memphis kemudian menemui pacarnya dan meminta bantuan karena nyatanya Patricia lebih tahu soal perkara ini dan ia akan berpura-pura menjadi bawahannya dan akan mengumpulkan informasi secara diam-diam. Kemudian Bob Lee yang bersama dengan rekannya Dobbs mengunjungi sebuah gereja yang ternyata di dalamnya terdapat Johnson yang sedang beribadah. Film kemudian flashback kembali di masa lalu di mana Bob yang menemui Isaac Johnson di markasnya. Di sana ia mendapat sebuah panggilan untuk menemui warga sipil di kota Kabul. Dan ini merupakan sebuah pertemuan rahasia. Bob sebenarnya sudah curiga karena bisa saja pertemuan itu menyangkut karena membakar heroin milik keluarga Wahid. Bob diminta untuk menjaga markas selagi Johnson sedang pergi. Johnson mengatakan kepada Bob Lee jika serangan ini tidaklah main-main. Mereka mengincar seluruh marinir yang dulu pernah bertugas di Afghanistan yang berkaitan dengan pembakaran heroin tersebut. Bukan hanya Bob, bahkan dirinya kemarin juga diserang sehingga istrinya sendiri harus tewas. Di sana Johnson mengajak Bob untuk bekerja sama mengejar orang-orang yang sudah menyerang mereka. Namun karena Bob sudah trauma dengan kejadian dulu, ia pun menolak itikat baik Johnson. Sorry for the disruption. Scene kemudian berpindah ke Memphis yang saat itu mengunjungi kantor media nasional. Di sana ia meminta data seseorang reporter yang bernama Jeffrey Benny kepada CEO kantor itu. Hal itu karena menyangkut organisasi Bulan Sabit Emas dan hubungannya dengan pemerintahan Amerika Serikat. Setelah pulang dari gereja, ternyata Johnson sudah diikuti oleh seseorang. Dan lagi-lagi ia harus berjibaku melawan orang-orang yang berusaha membunuhnya. Johnson hampir saja mati jika saja Bob Lee dan Dobbs tidak datang membantu. Di sana nampak jika orang yang akan membunuh Johnson sudah tidak berdaya lagi. Namun dari kejauhan nampak satu mobil lain yang sedang mengawasi mereka. Kemudian terlihat seorang yang mengawasi mobil hitam yang masuk di sebuah pengisian bahan bakar eceran. Tak lama setelahnya masuk lagi sebuah mobil yang itu adalah Solotov. Di sana pria berjas hitam mengatakan jika kemungkinan besar CIA akan mengetahui aksi mereka. Di mana karena aksinya kemarin yang menyerang para marinir termasuk Bob Lee Swagger. Scene kemudian flashback lagi. Johnson yang kemarin pamitan kepada Bob untuk bertemu seseorang secara rahasia adalah pertemuannya dengan Patricia. Di mana saat itu ia sebagai Deputi Direktur Badan Intelijen Pertahanan. Patricia mengatakan jika dirinya tertarik dengan penemuan heroin tersebut dan berniat menugaskan Johnson secara rahasia. Dan terungkap jika Misum dan FSB Rusia juga merupakan bagian dari tim ini. Johnson mulanya menolak permintaan Patricia karena ini bukan dari misi kemiliteran.
Patricia kemudian mengatakan jika sang jenderal lah yang menginginkan hal ini dan Johnson tidak bisa menolaknya lagi. Sedangkan di lain sisi, Bob Lee yang menjaga markas kedatangan beberapa pasukan Amerika Serikat dari satuan berbeda. Di sana Bob Lee nampak curiga jika mereka sudah dibayar oleh keluarga Wahid dan ada maksud tertentu dengan heroin tersebut. Do yourself a favor and give us some space. Kembali ke Texas, di mana orang yang berusaha membunuh John diinterogasi oleh mereka. Pria itu memilih mati dibanding membuka mulut. Namun Bob yang pintar menemukan sebuah buku paspor di saku baju pria itu. Ternyata dalam 3 hari kemarin pria itu berangkat dari Thailand. Jadi sudah jelas jika pria inilah yang sudah membunuh istri Johnson. Dan kemudian ia pun langsung dibunuh. Bob juga menemukan sebuah android milik si pria. Ia kemudian mengirim pesan kepada bosnya seakan-akan jika dirinya sudah berhasil melaksanakan tugasnya. Dan ia meminta dijemput di sebuah restoran. Dan orang yang menyuruh pria itu adalah si Solotov. Di sana Solotov sebenarnya tahu jika anak buahnya sudah tewas. Namun ia dengan sengaja sok-sok bodoh untuk lebih bersiap membunuh mereka. Kemudian saat Bob, Johnson, dan Dobbs menemui anak buah Solotov di sebuah restoran, nampak jika Solotov sudah bersiap dengan snipernya di sebuah bukit. Di sana mereka mengancam untuk membuka mulut kepada anak buah Solotov apakah kasus ini ada hubungannya dengan heroin yang mereka bakar waktu itu. Anak buah Solotov tentu saja tidak mau semudah itu membuka mulut. Ia bahkan malah menyerang pelayan restoran dan menjadikannya sandera. Namun insting seorang marinir tidak bisa diremehkan dan inilah yang terjadi. Scene kemudian berpindah ke Memphis yang pulang ke rumahnya. Di sana terlihat pacar Mempir yang sudah ditelanjangi dan rumahnya sedang digeledah. Dan ini semua adalah ulah dari Patricia. Ia tahu jika Memphis dari kantor media dan menyangkut pautkan namanya. Ia hanya menyuruh Memphis untuk mencari data tentang heroin itu tanpa melibatkan namanya. Dan dari sini kita menilai jika Memphis sudah diperalat oleh Patricia. Solotov yang berhasil ditembak ternyata masih selamat dan hendak dibawa polisi. Namun ternyata Solotov sudah berada di sana dan kemudian ia menyuntik mati anak buahnya sendiri untuk menghilangkan jejak namanya. Ketika Bob pulang bersama dengan rekannya, nampak jika mereka sedang mempersiapkan senjata jika saja Solotov datang untuk menyerangnya. Dan nampak jika Julie yang melihat itu tidak senang karena trauma. Dobbs akhirnya memutuskan pulang ke rumahnya. Dan saat di tengah jalan ia berhenti untuk mengganti ban mobilnya yang bocor. Namun siapa sangka di balik gelapnya malam itu Solotov sedang mengincarnya. Kemudian Memphis mendapatkan sebuah pesan dari seseorang yang mengaku dirinya adalah wartawan dan ia akan membocorkan data tentang organisasi Bulan Sabit Emas. Sedangkan Bob dan Julie masih was-was jika saja Solotov datang memburu mereka. Namun secara mengejutkan polisi kemudian datang ke rumah Bob Lee dan mengabarkan jika temannya Dobbs sudah tewas ditembak seseorang saat di perjalanan pulang. Dan film kemudian berlanjut ke episode keempat. Film dibuka dengan memperlihatkan kejadian dulu kala sewaktu Johnson dan anak buahnya sedang mengawal perpindahan istri dari Mula. Di sana Bob tidak ikut karena berjaga di markas, sedangkan tim Johnson tidak sendirian melainkan ditemani tim dari PBB. Namun seseorang mencurigakan nampak menyamar sebagai dokter PBB yang ikut dalam rombongan ini. Di tengah perjalanan mobil mereka harus berhenti karena sebuah truk yang menabrak sebuah motor menghalangi jalan mereka. Namun siapa sangka jika ini adalah sebuah penyerangan mendadak dan bom pun kemudian meledak. Terlihat jika mental Julie sekarang benar-benar down setelah mengetahui jika Dobbs teman Bob Lee tewas tertembak. Bob Lee kemudian menelpon agen Tio yang sekarang berada di Jerman untuk pulang ke Amerika dan membantunya mengusut masalah ini.
Telepon diakhiri setelah Bob Lee mengetahui melalui CCTV-nya jika Johnson sedang berada di gudang senjata miliknya. Di sana Johnson mengatakan jika ia benar-benar sungguh-sungguh meminta Bob Lee bekerja sama dengan mengusut masalah ini. Julie yang menyusul Bob Lee melihat Johnson yang di sana dan ia masih kecewa dengan apa yang dilakukan Johnson dulu kala. Di rumahnya terlihat jika Solotov sedang merakit sebuah bom yang ia letakkan di sebuah panci masak. Di sana ia juga menelpon seseorang dan mengatakan pekerjaannya sudah beres. Kemudian ditemani Johnson, Bob Lee mendatangi kantor polisi dan menanyakan perihal kematian Dobbs temannya. Di sana Sheriff menjelaskan jika ia meninggal di sebuah jalan Highway 7. Sheriff menjelaskan kepada Bob Lee di tempat itu ada sebuah gudang senjata berat dan ia harus berhati-hati dengannya. Julie yang di rumah bersama dengan Mary masih merasakan trauma dan ia mengambil sebuah senjata di berangkas milik Bob Lee dan melatih ketangkasan dalam menembak. Tak lama setelahnya datang Kang Paket yang mengantar sebuah kotak paket ke rumah Bob Lee. Dan saat Julie pulang, ia mengambil kotak itu dan membukanya. Yang padahal kita tahu jika paket itu diantar oleh Solotov yang berisikan bom di dalam panci. Namun beruntungnya, Julie tidak jadi membukanya dan malah pergi ke gereja untuk menenangkan hatinya. Kemudian Memphis mendatangi wartawan Jeffrey dan menanyakan apakah agen CIA Misum telah mengambil alih operasi Russian Orel di tahun 2011 karena dia sudah meninggal berikut dengan operasinya. Namun itu disangkal oleh Jeffrey yang mengatakan jika 2 bulan kemarin operasi tersebut memindahkan kantor mereka ke Jerman. Jeffrey juga menambahkan Misum boleh jadi sudah meninggal, namun operasi tersebut masih berjalan karena menyangkut sebuah tambang mineral langka yang bernama Gravity Metal. Jeffrey kemudian menunjukkan sebuah foto Wahid yang kita tahu ia sudah tewas mengenaskan. Dikabarkan ia adalah salah satu pegawai Gravity Metal yang kantornya di Jerman. Padahal jika melihat seluk-beluknya, Wahid ini adalah seorang anak petani di Afghanistan yang tentu saja itu bukanlah keahliannya. Johnson dan Bob Lee sekarang sudah berada di lokasi yang diberi nama Highway 7. Di sana nampak orang-orang yang bertubuh besar yang memiliki senjata. Di sana Johnson akan masuk sedangkan Bob Lee akan membackup dengan snipernya. Johnson kemudian masuk dan menanyakan siapa orang yang telah membunuh Dobbs malam itu. Mereka nampak meremehkan Johnson sehingga dengan terpaksa Bob Lee menembak dengan snipernya sehingga mereka mau buka mulut. Atas informasi yang sudah mereka dapatkan, Bob Lee dan Johnson menemukan sebuah rumah yang dipercayai itu adalah persembunyian Solotov. Kembali ke masa lalu saat di Afghanistan. Saat sudah berada di markas, Kevin mengatakan jika dokter PBB itulah yang sudah membunuh istri Mula. Namun Johnson mengelaknya dan mengatakan jika mereka tidak memiliki bukti. Memphis yang mendapatkan informasi langsung pergi ke perusahaan Gravity Metal. Di sana ia bertemu dengan seseorang yang bernama Toby. Di sana Memphis bertanya tentang Wahid, salah satu pegawai Gravity Metal yang sudah tewas dan apa sebenarnya yang mereka jual, sehingga perusahaan ini sangat tertutup kepada media. Toby tak mau menjawabnya dan malah mengusir Memphis dengan alasan ia tidak memiliki surat perintah. Tak lama setelahnya Memphis diusir, ia datang kembali dengan membawa surat perintah dan Jeffrey yang ikut menemaninya. Namun saat mereka di sana, kantor itu sudah kosong tanpa satu orang pun karena kejahatan mereka sudah terendus oleh FBI. Jeffrey memberikan satu nama lagi yang ditulisnya di sebuah kertas dan mereka harus secepatnya menemukan orang tersebut. Kemudian kembali ke Johnson dan Bob Lee yang sedang mengintai rumah Solotov. Di sana Solotov tahu jika dirinya sudah diawasi dan dengan sengaja memancing mereka untuk menyerang. Johnson yang emosian langsung menyerang padahal Bob sudah melarangnya dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Sebenarnya Solotov sudah terdesak, namun saat Bob Lee menembak rumahnya, sebuah bom yang terpasang meledak dan hampir membunuh Johnson. Kemudian sekarang gantian Bob Lee yang berduel dengan Solotov. Solotov berhasil kabur dan sekarang berada di sebuah motel untuk memulihkan patah tangan sehabis duel dengan Bob Lee. Sedangkan Johnson yang tidak mau berhenti menembak dan berniat mengejar Solotov dengan terpaksa ditembak bius oleh Bob Lee dan membawanya kembali pulang.
Solotov menelpon seseorang dan mengatakan jika dirinya akan tinggal lebih lama karena Bob Lee dan Johnson masih hidup. Saat pulang ke rumahnya, mereka dikejutkan dengan Memphis yang sudah di sana. Memphis membawa banyak kabar sekaligus teka-teki yang harus mereka pecahkan. Ternyata kertas yang diberikan oleh wartawan Jeffrey tadi adalah sebuah sketsa wajah dan ternyata itu adalah wajah Solotov. Selain itu, sketsa itu mirip dengan wajah dokter PBB yang sudah membunuh istri Mula. Dan teka-tekinya adalah siapa yang memerintahkan Solotov untuk memburu mereka. Jalan-jalan ke Amerika, film berlanjut ke episode berikutnya.